Oke, saya ulangi lagi sebentar. Baik, sudah muncul semua ya teman-teman ya. Yep. Baik, jadi Harmoni ini adalah sebuah komunitas ya, komunitas yang luar biasa ya, yang terdiri dari kolaborasi tim ya, baik dalam bidang kreatif yang memiliki antusias di bidang kreatif dan juga di bidang dunia pendidikan atau edukasi. Jadi ini sebetulnya para edukator ya, dosen gitu ya, pengajar dan juga yang aktif juga di dalam proyek-proyek kreatif dan terkait dengan apa ya bidang kreatif yang diolah itu dari ada content writer, kemudian ada UX ya yang kemarin kita lakukan, company profile, animation, motion graphics, video content, interactive design, infographic design, presentation design, augmented reality, game design dan graphic design yang hari ini akan kita coba jelaskan. Oke, sedikit langsung saja untuk webinar ini di pembicara kali ini, yaitu saya perkenalkan Pak Sujindro Heri. Selamat malam Pak Hendro. Malam, Pak Ini, Adi. Selamat malam teman-teman. eh, eh, ini rekan saya yang luar biasa sekaligus guru saya eh, yang akan berbagi share dengan pengalamannya. Saya bacakan sedikit tentang Pak Jendro. Pak Jendro ini eh, adalah ya kelahiran Boyolali tanggal 7 Juni tahun 68 gitu ya. Dan pendidikan ini sangat luar biasa ya. Terakhir adalah apa namanya? eh, S2 Interstudy jurusan komunikasi ya. Jadi ini nggak diragukan lagi dan berkaitan dengan karir ini juga sudah tidak bisa disangsikan lagi ya. Berbagai macam bidang desain ya sudah diikuti ya dan dijalankan. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan yang ya semua terapan ya langsung terapannya pada aplikasi dunia desain grafis dan sekitarnya. Ya, itu sangat mendalam sekali dan mudah-mudahan malam ini nanti bisa menjadi keuntungan bagi kita semua ya untuk mendengarkan eh, apa yang baik itu knowledge, understanding, skill Pak Jendro ya untuk bisa di-share dan juga untuk mengenai karya-karya ya ini sangat luar biasa ya karena memang kita bicara desain gitu ya baik desain apapun itu harus ada karya lah karena memang sejatinya bahwa ya desain itu adalah ada terapan ada karyanya ya dan banyak sekali juga kegiatan sosial ini yang luar biasanya dan prestasi beliau juga cukup mumpuni ya diantaranya menjadi penulis terbaik ya untuk tema Aku Cinta Indonesia dari Kompas Gramedia di 2010 dan juga beberapa lomba ya jadi ya pemenang utama lomba logo Kompas ini 50 tahun jadi luar biasa saya rasa gitu aja dari Baik. saya dan untuk rekan-rekan nantinya sebelum kita mulai pada saat mungkin sesi akhirnya nanti sebelum kita selesai nanti jangan lupa kita akan saya share feedback formnya dan juga tag untuk IG di Harmoninya. Oke, demikian. Silakan Pak Jendro. Saya berikan waktu sepenuhnya oleh Pak Jendro. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan pembukaan bahwa kita insya Allah di aktivitas harmoni akan lebih sering, nantinya akan lebih sering untuk berbagi ilmu. Mohon share untuk di webinar malam hari ini. Ya, baik. Nah, ini di malam hari ini kita akan banyak bermain-main ya, bermain-main karena kita ada di dunia desain, di dunia kreatif, ini banyak bermain-main dari sisi kreatif ya. Kemudian, sebentar, ini ada yang berhenti. Oke, ini tadi sudah sampaikan, baik ini. Nah, di malam hari ini kita akan ada 3 materi, mudah-mudahan sih nanti bisa terpenuhi semua ya dalam mengenai materi-materi ini. Ini secara materi sudah kita kemas supaya sesimpel mungkin sehingga nanti dalam waktu yang singkat ini kita bisa lebih mendapatkan semuanya ya. Nah, ini yang pertama-tama, oke. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Juga karena kita berada di dunia kreatif, di dunia yang tidak lepas itu dari dunia bisnis. Nah,
ini pasti akan berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Nah, inilah yang tentunya juga apa ya, juga kepingin kita share ke teman-teman bagaimana menyiapkan proses paling tidak yang sudah pernah dilakukan teman-teman ini bisa menjadi termanage dengan bagus, terutama portfolio. Ya mudah-mudahan ini teman-teman sudah tidak asing dengan dunia kreatif ya, tidak asing dengan dunia visual, sehingga apa yang dilakukan selama ini menjadi lebih dikemas lebih optimal. Oh ya, ini kita sampaikan ke teman-teman ya. Ini nanti kalau misalnya dalam penyampaian ini kita tidak kaku ya, dalam artian kalau misalnya memang ada yang pertanyaan, mungkin bisa by chat atau mungkin bisa nanti host bisa membantu untuk kita diskusi ya. Kita kepingin dalam webinar ini kita banyak interaktifnya ya, sehingga apa yang menjadi bukan kendala tapi mungkin yang belum optimal di teman-teman bisa kita fasilitasi, bisa kita coba bagi pengalaman kita yang mungkin semalam lebih duluan daripada teman-teman. Oke. Nah, ini kan tentunya juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan, produk kreatif, kemudian cara mempublikasikan dan promosinya yang kreatif. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang memang tidak asing ya dengan mungkin dunia gambar, dunia desain, walaupun seadanya. Tapi kembali lagi, di dalam dunia desain itu memang cenderung lebih banyak subjektifnya. Sehingga sebetulnya tidak ada karya yang baik dan karya yang buruk, nggak ada. Yang ada itu jelas, hitam putihnya jelas, yang berkarya dan tidak berkarya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita nih. Jadi buat teman-teman ini yang mungkin keseharian itu bisa sedikit menggambar, sedikit mendesain, sedikit berkreasi, sebetulnya tidak ada yang perlu minder, nggak ada. Karena ketika kita sudah apa ya, bisa dengan PD membuat kreasi, kemudian kita coba bundel ya, kita manage, tentunya akan lebih mudah, kita akan share. Nah, di sini di samping kita akan membuat portfolio yang secara apa ya, secara terstruktur, yang nantinya juga kita akan share mengenai bagaimana selama ini kita men-share portfolio kita menjadi lebih ringan, menjadi lebih banyak yang bisa kita share walaupun hanya sekedar lewat WA. Yang artinya begini, data nanti kita akan setelah kita coba, kemudian kita main digitalize, kemudian kita membuat buku digital ya, itu kemudian kita setting untuk ke klien, relasi atau teman-teman kita. Baik. Nah, kemudian ini kok sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, ini jenis bisnis kreatif yang tentunya juga menjadi apa ya, perhatian kita. Ada kuliner, desain sablon, printing, agensi, dan banyak lagi yang bisa teman-teman mungkin lihat di keseharian kita. Nah, kita tidak mengarah ke praktek kulinernya, tidak. Tetapi mungkin teman-teman yang punya usaha kuliner, walaupun difoto, walaupun hanya sekedar dikomunikasikan, nah hasil foto itulah yang sebetulnya menjadi bahan untuk portfolio kita. Bagaimana men-setting dalam sebuah layout atau desain, termasuk kayak desain sablon dan printing. Ini juga mungkin bukan mesin sablonnya bukan, tapi hasil tersebut kita setting menjadi portfolio. Agensi mungkin karya, animator mungkin juga hasil fotonya atau capture-nya ya. Marketplace kemudian membuat buku tahunan ini juga sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Kemudian ya oke. Nah ini sebelum nanti kita praktek ya. Ini kalau memang ini karena memang saya suka mendokumentasikan apapun yang kita lihat, ini full dengan namanya handphone. Tidak ada editing lewat kamera, tidak ada. Dari handphone, kemudian ini sudah ada 3 buku yang sudah saya buat. Nah, hasil pemotretan ini
Ini mungkin teman-teman ada yang mudah-mudahan menjadi tersadar ya bahwa masih banyak teman-teman kita juga hasil pemotongan itu tersimpan rapi, bahkan sampai nggak sempat dibuka itu di handphone. Nah, karena di handphone bisa jadi ke depan tuh handphonenya ya namanya juga penuh. Dan namanya penuh mau nggak mau harus dibuang. Nah, daripada dibuang, alangkah baiknya sebelum dibuang itu kita dokumentasikan, kemudian kita setting menjadi sebuah buku. Nah, ini kan tentunya akan menjadi lebih nilai jual kita akan menjadi lebih terasa. Ini full handphone ya. Nah, ini kan buku Photoshop, kemudian macam-macam apa ya. Saya juga bikin buku karikatur. Ini setiap saat bisa kita kondisikan karya-karya yang ngeteng ya. Ngeteng itu dalam artian satu 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 satu. Nah, kalau tidak kita dokumentasikan, khawatirnya juga numpuk. Nah, kalau sudah numpuk, jangan-jangan nanti apa ya nyimpen ketumpukan itu terlampau banyak, akhirnya hilang. Nah, padahal yang namanya portfolio itu adalah potensi kita, tanda kutip, potensi kita bibit-bibit jualan. Nah, kira-kira semacam itu. Ya, oke. Nah, ini hasil karya hasil karya tentunya dari ya alhamdulillah kan saya juga mengajar di beberapa kampus ya. Ini di mahasiswa kita itu di setiap UTS maupun UAS itu adalah membuat buku hasil perkuliahan selama setengah semester dan satu semester. Nah, kalau sudah membuat semacam ini, hasil karya ini tentunya jauh lebih original. Yang kedua, potensi untuk menjadikan buku yang bisa dijual itu tentunya juga akan lebih mudah terpublikasikan. Ya oke, terus ya ini beberapa karya buku. Saya juga bikin buku di Canva karena memang juga suka kutak-kutik. Daripada kutak-kutik asal nyatet kemudian khawatir hilang, ya sudahlah kita bikin buku sekalian. Tentunya ini akan menjadi lebih menjadi lama-lama akan menjadi passion ya. Segala sesuatu yang hobi, seneng, kemudian kita jadikan passion pasti akan menghasilkan karya dalam bentuk buku yang mungkin nggak heboh-heboh amat, tapi kita sendiri akan menjadi lebih senang. Oke, terus ya baik. Nah, sekarang kita akan mulai praktik ya. Oh ya, teman-teman, ini saya juga masih lihat. Ini teman-teman, adakah di antara teman-teman yang di sini ini sudah install InDesign dan Photoshop? Kalau mungkin bisa diinfokan di chat. Ya, apakah ada yang sudah menginstal InDesign dan Photoshop? Bisa bisa ditulis di chat. Oh, sip, mantap. Oh, mantap. Oke, ya. Sip. Kalau InDesign, ini InDesign atau Photoshop? Mohon info. Oh, mantap. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Baik. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah menginstal ya. Bagus. Nah, ini kita seperti yang jadwal kita semula bahwa kita ada 3 materi. Pembuatan portfolio ini kita paling nyaman tuh memang membuat dengan desain. Tapi ada tapinya juga. Mungkin teman-teman ketika mungkin belum terinstall komputernya, apakah wajib menggunakan desain? Nah, kalau dibilang wajib, tentunya juga sebetulnya masih ada alternatif yang bisa kita coba. Nanti pas pertemuan kesekian kita akan coba lagi membuat PowerPoint. Tapi minimal gini teman-teman. Ketika kita membuat karya, sebentar nih saya close dulu. Ya, sini. Oke. Ya, oke. Nah, oke. Nah, untuk pembuatan portfolio ini sebetulnya selain InDesign, kalau ada InDesign ini alhamdulillah ya, nanti kita akan praktek membuat dengan InDesign. Tapi kalaupun kita tidak atau belum ada InDesign, sebetulnya teman-teman kita bisa
bisa siasati dengan Microsoft Word atau dengan PowerPoint. Mengapa? Karena untuk pembuatan buku, terutama buku digital ya, kita memang sekarang memang sudah lazim buku itu berbentuk digital. Nah, kita bisa menggunakan Word atau PowerPoint. Nah, ini tentunya yang penting sebetulnya sebelum menjadi digital datanya sudah berupa PDF. Ya, baik. Nah, ini kita langsung praktek ya. Praktek. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Saya izin stop share dulu. Nah, oke, saya buka dulu ya, saya share screen dulu. Oke, baik, saya akan share screen kembali. Oh ya, teman-teman, ini sebagai sebelum kita praktek, ini tadi saya bilang buku digital. Ini kira-kira bentuknya semacam ini. Ini buku digitalnya itu kira-kira. Nah, kita menggunakan ini flip ini sebagai gambaran aja dulu ya, gambaran bahwa nantinya kita akan buat semacam ini. Nah, oke, ini salah satunya. Nah, ini buku digital yang memang secara apa ya? Secara visual sudah kita susun. Nah, kira-kira semacam ini. Nah, ini kira-kira semacam ini. Kita akan buat semacam ini. Nah, ini kira-kira seperti apa? Nah, ini ini ops. Nah, ini hanya sebagai salah satu bentuknya ya. Kita akan langsung praktik dengan InDesign. Ya, baik. Nah, kita InDesign ya. Oh, di antara teman-teman adakah yang belum pernah membuka InDesign atau yang nih bisa di chat sehingga bisa di chat? Ada yang belum pernah familiar dengan InDesign? Mudah-mudahan sudah ya. Tapi kalaupun enggak, ini kita akan share step by step-nya. Baik. Nah, di InDesign ini teman-teman ketika buka new ya. New ini seringkali ada beberapa yang muncul bukan milimeter tapi di pixel. Ada. Nah, karena kita menggunakan format yang seringkali milimeter, maka ini seharusnya milimeter. Hanya kadang-kadang prosesnya pixel letaknya di mana? Ini kita bisa di sini ada biasanya di edit itu ada namanya preferences. Kalau di desain yang sekarang, nah ini di desain, oh ya ini yang 20 ini 18 ada di ini. Kalaupun tidak coba ya, ini saya akan pandu ya teman-teman. Sebentar ini saya akan buka Word-nya. Oke. Nah, materi-materi ini yang nantinya akan kita share ke teman-teman ya. Ya, ini supaya paling enggak saya perbesar sedikit. Oke. Kemudian cari markers ya, terus ya markers. Oke. Kemudian setelah markers kita coba lagi. Sudah ya, markers. Ya, markers. Kemudian cari current page number. Nah, ini otomatis muncul huruf A. Nah, tadi sudah ada nih ya. Saya ulangin, ini biar nanti teman-teman juga paham. Kita klik, bebas saja. Kita cari sentral aja ya. Walaupun ini juga boleh. Kemudian type, insert kata markers, current page number. Nah, muncul huruf A. Saya tulis kembali. Oke, cari current page number, maka akan muncul
huruf A secara otomatis. Nah, jadi huruf di sini, teman-teman bisa lihat huruf di sini saya perbesar ya. Huruf di sini ini bukan karangan sendiri, enggak, ini otomatis. Nah, tinggal mengubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, nah, size-nya di atas ya ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Nah, kemudian kita bisa taruh di bagian, mungkin kalau di buku itu bagian ganjil, itu ada bagian kanan, genap di bagian kiri. Tapi kira-kira sementara masih di marker, ini teman-teman boleh di kanan kiri. Kalau di tengah boleh nggak sih? Boleh juga sih, sama aja. Nah, maka ketika di sini udah berubah menjadi satu. Nah, kira-kira gitu ya. Supaya tidak lupa, saya akan otomatis nih. Kemudian boleh boleh memilih font sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita pilih font. Ya, ini sudah oke ya. Nah, kebutuhan. Selanjutnya cek atau klik. Nah, cek atau klik pada halaman yang bukan master. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi master ya, hurufnya A. Kita klik ini satu. Nah, ini teman-teman ketika akan membuat halaman-halaman nanti, ini tinggal menambahkan seberapapun teman-teman bisa. Nah, sudah bisa punya halaman, udah bebas, enak ya. Oke, kemudian untuk mengambil gambar, nah kita teman-teman bisa ini gambar saya kalau misalnya saya ambil ini bebas saja ya. Saya coba mengambil dari oke, mengambil dari misalnya saya Google ya, bebas saja ya. Bebas. Ups. Ya, Google aja ya. Ini misalnya teman-teman suka motret nih. Suka motret, ini hanya sampel aja misalnya foto kuliner. Oke. Ya, ini teman-teman anggap aja ini foto kuliner dari teman-teman. Dan misalnya semacam ini. Oke. Ya, ini kalau misalnya mengambil dari Google, sebetulnya kita kopas ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah apa ya? Nah, teman-teman kalau sudah punya datanya, kita tinggal ya, oke. Tinggal setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita kecilkan lagi. Kalau ngambil dari Google. Tapi kalau misalnya ingin mengambil data dari teman-teman yang sudah hasil fotonya, kita arahnya ke sini, ke place. Ini saya akan ngarang aja ya. Ngarang misalnya, nah inilah yang anggap aja cover lah ya. Kita place. Nah, ups, gede banget. Oke, kita kecil ya. Oke. Nah, oke. Saya kembalikan tulis untuk menampilkan hasil foto atau foto aja ya, benar foto ini pilih file, kemudian pilih place. Nah, oke, pilih place. Untuk besar kecil ya, besar kecil secara otomatis. Nah, ini kita lihat ya. Ups, maaf. Ini ya, saya cek secara otomatis. Saya balik lagi. Oke. Otomatis
Nah, ini teman-teman bisa, nah, ini bisa menggunakan Alt sama Control. Nah, ini kenapa kalau misalnya pergunakan, kalau hanya tinggal kontrol saja, maka gini, nggak proporsional. Maka untuk besar kecil, nah pakai Alt, menggunakan Alt sama kontrol. Kalau di Mac mungkin menggunakan, Shift dan Control. Ya, oke. Nah, ini otomatis teman-teman udah, ini saya ulangi lagi ya. Untuk besar kecil otomatis pergunakan Shift, pergunakan Shift dan Control. Ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kemudian hurufnya, ini kalau misalnya di mana ya, di membuat portfolio, ini kan saya tunjukkan semacam ini, portfolio, coba kita cek ya. Ini teman-teman biar punya gambaran ketika kita membuat portfolio. Oke. Ah, oke. Mengolah foto. Oh, sebentar, saya cek datanya di sini ya, teman-teman. Ini flip, oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ukuran size-nya, ini ada beberapa, ukuran size-nya sama semua nih. Ukuran font-nya sama semua. Kalau misalnya kita bikin judul, kita bikin apa ya, body text semacam ini, agar kita tidak terlampau banyak milih font, ini sebaiknya juga kita ada yang namanya di InDesign ada namanya karakter style. Contoh, ya ini kita kembali lagi ke InDesign. Oke, ini kalau misalnya di dalam judul ya, ini dalam buku dalam tampilan, untuk elemen ini selain elemen portfolio ya, ini selain foto, bisa foto, kemudian ada yang namanya judul ya, ada judul, kemudian ada namanya body text. Body text itu kira-kira keterangan di setiap apa ya, di setiap objek, atau misalnya di majalah itu yang teksnya banyak itu namanya body text. Nah, kalau misalnya kita membuat teks semacam ini, setiap halaman kita harus pilih-pilih, contohnya semacam ini. Oke, 1. Kemudian di halaman 2, mungkin kita ambil lagi ya, list, misalnya, ya punya saya itu deh. Oke. Nah, ini ada 2 nih. Kalau misalnya kita membuat apa ya, teks, ini ukurannya mungkin kita menggunakan Minion Pro aja lah, bebas ya. Pro ini juga saya ambil yang ini aja deh, biar cepet. Nah, pakai apa? Lorem ipsum. Oke, misalnya semacam ini. Oke. Nah, kalau halamannya banyak, seringkali kita aktifkan, cek lagi. Aktifkan, cek lagi. Di InDesign, enaknya adalah ketika kita membuat font, membuat apa, ngisi teks ya, agar mungkin sama semua, maka di sini ada yang namanya karakter style. Nah, oke. Karakter style, coba ini. Nah, oke. Karakter style ya. Ini karakter style, kita bisa bikin new, kita klik ya. Misalnya ini untuk misalnya judul. Oke. Nah, sini basicnya, misalnya fontnya kita ambil Times aja deh. Times. Size-nya
kita ambil misalnya 60. Kerningnya kita normal aja ya. Kita non-air, kemudian normal, leadingnya kita auto aja. Auto, kemudian sini posisi ke normal. Nah, di sini ada namanya karakter color. Mungkin teman-teman bukunya maunya judulnya abu-abu. Nah, maka di sini kita bisa atur sesuai dengan, nah misalnya ukurannya 70, abu-abu ya. Nah, ini non kan. Nah, oke. Udah, kita oke. Judulnya sudah ada judul nih. Kita lihat. Kalau apapun teksnya, karena juga namanya judul. Nah, judul misalnya teks di sini kita ke type. Nah, teks ya. Maka ketika kita klik di sini, ya judul otomatis. Nah, otomatis tuh. Jadi enak banget. Jadi pembuatan semacam ini tentu akan lebih cepat. Selain judul tadi kita ada ya namanya body text misalnya. Body text. Oke. Sini ada namanya character color misalnya tetap ya. Warnanya black. Ini fill-nya kita nonkan. Kemudian nah, misalnya untuk teksnya biar gampang. Tetap time aja deh. Ya, size-nya mungkin 10 atau 11 ya. Ini dibikin sama saja. Oke, ini juga normal. Kemudian leading-nya kita auto, tracking 0, posisinya kita normal aja. Karakter ya black. Oke, kita oke. Tadi namanya body text. Oke. Nah, ini sudah ada body text. Coba kita cek ya. Misalnya di dalam tampilan ini kita ambil teksnya. Nah, oke. Teksnya mungkin segini ya. Oke. Nah, teksnya semacam ini. Ketika klik, nah ini gede. Yang body text, nah ini otomatis nih. Jadi kalau teman-teman datanya dari Word, ketika kita pingin teks yang sama, maka akan buatlah di character style. Oke, ini saya tambahkan ya. Untuk pembuatan maaf, teksnya kok caps lock. Untuk pembuatan teks agar seragam, terutama untuk body text. Kalau misalnya pinginnya body textnya setiap halaman sama ya. Untuk teks seragam, kemudian judul, maka pergunakan karakter style yang terletak di type. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa atur di situ. Ya, jadi ini akan memudahkan kerja teman-teman untuk membuat teksnya. Ini misalnya teksnya tadi nggak tahu apa, teksnya apa misalnya tetap ngambil bebas saja ya. Nah, asal di sini, judul asal sini asal klik di karakter di body text, otomatis semua sama. Nah, enak banget nih. Nah, kemudian ini teman-teman yang mungkin secara suka tergoda oleh penampilan font agar lebih mudah untuk desain pemilihan font gunakan font yang sekeluarga. Jadi nggak usah pakai banyak font. Misalnya nih, fontnya Kolibri ya. Semua pakai kolibrinya ada yang bold, black, nggak usah campur-campur banyak-banyak. Cukup dengan font yang sama saja. Ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang cenderung lebih optimal. Kita lihat ya. Saya kan punya contoh sebentar. Nah, oke. Ini contohnya. Ya, ini misalnya semacam ini ya. Nah, ini
Ya, oke. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini body text. Semua yang kita bikin sama nih. Nah, sama. Kecuali memang kita ingin main-main, boleh ya. Tapi secara umum, nah misalnya untuk tadi ada judul, ada body text, mungkin ada quotes. Nah, quote boleh diisi quotes untuk judul, untuk subjudul. Nah, banyak sih sebenarnya untuk karakter ini banyak nih ya. Subjudul, kemudian ada body text. Nah, ini rasa-rasanya teman-teman supaya tidak terjebak oleh saking banyaknya font akhirnya bingung sendiri. Atau mungkin yang mana nih? Cukup pergunakan atau minimal font yang ada, ya. Ini saya tulis kembali. Oke. Font yang sekeluarga. Oke. Nah, ini kira-kira teman-teman semacam itu ya. Untuk placing semacam ini tadi udah catatan ya, tinggal untuk teks tinggal place. Nah, tinggal place kemudian sesuaikan sesuaikan tempatnya ya. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya karya-karya yang teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Ini banyak memang ujung-ujung portfolio adalah hasil foto. Hasil foto. Oke. Jadi saya jalan terus ya. Di teksnya judul, kemudian ini body text-nya semacam ini. Nah, ini enaknya di desain semacam ini. Jadi kita bisa memainkan sesuai dengan apa ya lebih mudah. Kira-kira semacam ini. Nah, kalau kita sudah susun, ada teksnya sementara bolehlah dibikin di Word dulu boleh. Kemudian asal placing aja dan nanti tinggal atur di mana, diatur di karakter style, kira-kira semacam itu. Nah, ini ada contoh. Nah, kalau nambahkan ini kira-kira di mana? Nah, ini sama ini tetap ada di master nih. Kita lihat. Ini masih kosongan ya. Nah, misalnya tetap pembuatannya daripada satu-satu tetap menggunakan di misalnya di kreatif. Nah, tetap maaf di kreatif. Oke. Nah, di kreatif. Pokoknya saya nggak mau, kita nggak mau warna hitam. Masalah juga. Tinggal atur aja. Nah, misalnya semacam ini juga sama. Maka otomatis ketika ini saya pencet save ya. Kalau nggak pencet save naik turun nih. Kalau pencet save dia otomatis. Nah, oke. Itu sudah ada. Nah, maka ketika klik di semua halaman, otomatis akan muncul. Nah, oke. Nah, ini enak banget nih ya. Sama dengan yang ini kan? Oke, ini juga sama, semua sama. Terus, setelah semua teman-teman jadi terisi, ini coba kita lihat lagi ya. Di sini hanya ada judul body text, padahal tadi ada yang namanya quotes, ya quotes, tinggal tambahkan saja. Setelah jadi, ini teman-teman asal tinggal placing aja ya, placing semuanya. Nah, setelah jadi, maka kita tinggal ke PDF. Ini baik di Word maupun di PowerPoint, intinya adalah di Word. Ya, untuk membuat semacam ini. Klik Word ya, kita cek save. Oke, save. Ya, untuk Word-nya pastikan di sini spread-nya dinonaktifkan. Nah, sambil saya catat ya. Setelah selesai layout, desain ya, setelah selesai, ini udah jadi, oke. Nah, ini udah jadi PDF. Saya kembali lagi ke sini ya. Setelah selesai saya layout, maka PDF ya, di PDF cari aja yang sementara boleh low res. Low res, letaknya layout, pilih file di toolbar ya, toolbar. Nah, kemudian cek PDF, PDF low res ya. Nah, pastikan
pastikan bukan spread atau double ya, spread atau double halaman, namun single. Oke, ya selesai ya. Oke, ini selesai PDF. Kita coba cek. Oke, cek. Cek, mudah-mudahan ada. Ini tadi saya nyimpannya di Harmoni webinar. Oke. Oh, sorry, bukan webinar ya. Harmoni Kompro. Ya, oke. Nah, ini udah jadi. Ya, udah jadi ya. Selanjutnya, ini setelah jadi, PDF semacam ini ya, udah jadi semua. Teman-teman sudah layout ya, kira-kira ya. Kita, ya, oke. Silahkan untuk pembuatan buku D3, untuk pembuatan buku digital, ini salah satunya pergunakan, boleh, ini bebas, boleh menggunakan AnyFlip. Ini AnyFlip ini bagusnya adalah kita punya data yang sampai 100 GB. Ini free. Nah, free aja. Free. Nah, kita coba ya. Kita buka AnyFlip. Karena mungkin saya sudah daftar, tapi kira-kira masuknya sih nggak sulit sih. Kita cek. Klik AnyFlip. Nah, AnyFlip ini sudah langsung teman-teman kalau misalnya daftar juga tidak sulit. Itu otomatis di ACC aja. Ya. Oke. Kemudian untuk memasukkan data kita, cek AnyFlip. Kemudian untuk setting buku digital, oke. Klik di default dulu ya. Pilih default. Nah, ya. Default. Oke, kemudian pilih add new book. Nah, tinggal upload. Nah, ini pilih add new book. Oke, nanti akan muncul semacam ini, Mas. Ini tadi bukunya di Kompro ya. Nah, oke, klik open. Ya, nah ini kita tinggal menunggu untuk prosesnya. Oke, kita lihat di add new book, kemudian ambil folder, ini sambil proses ya. Ambil data PDF di tempat yang telah tersimpan. Nah, oke. Saya lagi proses ya. Nah, ini prosesnya. Prosesnya sangat cepat ya. Nah, ini udah jadi nih. Oke, sudah jadi company profile. Ya. Enak nih. Tinggal save ya. Oke, tinggal save. Setelah import, simpan, kemudian save. Nah, ini udah save. Nah, itu enak tuh. Coba kita lihat. Nah, ini udah tinggal. Enaknya lagi 14 untuk
kemudahan, share, tinggal pilih share link. Nah, share link itu sini share link. Ini ada logonya nih ya, share link. Oke. Udah, ini tinggal kita copy, kirim kemana? Ke WA partner kita ya. Ini pilih share, kemudian pilih, nah, setelah pilih share link, klik, kemudian kirim ke partner kita. Nah ini kira-kira semacam ini ya, tinggal copy aja nih. Proses untuk pembuatan portfolio ini dengan desain semacam ini. Ini semua catatan aja ya. Sebentar, saya catat dulu ya. Saya simpan dulu biar nanti bisa digunakan teman-teman di kita kirim. Nah, oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kedua, ada yang ditanyakan silahkan. Saya stop chat dulu ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai di sesi ini breaknya. Silakan, mungkin ada yang menanyakan sebelum Pak Jindro melanjutkan actionnya. Silakan, yang kedua. Ya, bisa langsung di chat mungkin ya, Pak Jindro ya. Baik. Atau menanyakan langsung juga boleh. Silakan. Boleh, silakan. Silakan. Ini yang belum familiar. Oke, rekan-rekan, silakan yang menanyakan. Dan tadi karena mungkin sudah cukup jelas sekali kali Pak ya. Tadi dia sampai ditulis ya. Jadi baik, mudah-mudahan nanti bisa ini. Nanti bisa dikirim ya, Pak ya. Boleh, kirim. Silakan. Ya, siap. Ya, ini kan di videonya kan juga terekam semua kan. Oh ya, baik. Ya, yang pasti ya mudah-mudahan insya Allah nanti yang hadir pada malam ini juga mendapat sertifikat dan juga rekamannya. Oh, baik. Kalau yang tidak hadir mungkin hanya mendapat rekamannya saja Pak nanti Pak. Oh ya, baik. Oke. Ya. Silakan Pak Jindro lanjutkan. Baik. Nah, ini untuk selanjutnya kita sebentar, kita kadang-kadang suka lupa juga nih. Kita dicek lagi. Oh ya, mengolah foto. Ya, baik. Ini mengolah foto ini memang agak sedikit berbeda. Oh, bismillah, saya belum share screen. Mohon maaf. Baik. Nah, ini pada sesi ini kita menggunakan mengolah foto. Nah, mengolah foto ini sebetulnya juga teman-teman ini kalau misalnya hasil motret, kadang-kadang kalau handphonenya jadul, ya sama dengan handphone saya juga jadul sih. Tapi pingin hasil yang optimal. Nah, ketika pingin hasil optimal, maka perlu kita olah yang namanya di program Photoshop. Apakah di Photoshop ini memang mumpuni? Sejauh ini sebetulnya bukan perkara mumpuni atau enggak, tetapi secara kemudahan akan lebih terasa nih. Nah, ini perbedaannya juga misalnya untuk menghilangkan background, kemudian untuk menghilangkan yang tidak atau subjeknya saja. Di handphone bisa enggak? Bisa. Cuman yang menjadi persoalan ketika kita membuat di handphone itu memang cenderung versinya adalah versi senang-senang alias tidak memungkinkan untuk dicetak. Dicetak bisa nggak sih? Bisa sih. Cuman memang pikselnya atau ketajamannya yang kurang optimal. Baik. Ini saya akan ke Photoshop. Saya akan Photoshop. Ya, Photoshop. Oke. Nah, ini bisa kita Photoshop. Nah, ini kita akan coba. Mudah-mudahan kita nantinya akan mudah-mudahan kita bisa
segera mungkin sesi untuk editing di kamera. Ada tuh. Sekarang masing-masing punya kelebihan. Setting kamera seperti apa? Wah, itu juga nggak kalah asik juga. Oke, ini saya mengambil foto yang coba kita lihat. Nah, ini aja deh. Mohon maaf ini saya fotonya pokoknya asal ngambil aja. Yang penting kita proses belajarnya aja ya, bukan untuk apa ya, bukan untuk dijual. Ini proses ini foto ini apa adanya nih, kurang kurang bright atau mungkin kurang apa ya, kadang-kadang kan yang namanya kamera sekarang itu kan pengennya ini hasilnya fokus tuh khusus untuk objeknya, modelnya, lainnya ngeblur. Nah, caranya seperti apa? Kalau mungkin pakai kamera yang canggih, oh oke sih, nggak masalah sih, oke banget lah. Nah, tapi kalau nggak punya kamera canggih, oh ya ini saya sambil, sorry ini kalau saya jelas ini kalau nggak sambil apa ya, nggak sambil nyatet. Nah, oke, editing foto, oke, sip, oke, ya oke baik. Ini ambil foto dari, misalnya boleh dari handphone ya, foto asli lah, jangan, biar gampang lah, foto asli. Nah, foto asli ini agar nantinya lebih menarik, kita cek ya, kita cek di layer. Nah, oke. Nah, kita copy dulu nih. Oh, sorry. Nah, agar bisa dimanfaatkan, saya ambil foto asli, kemudian lanjut copy foto asli. Nah, asli. Bila tak aktif, aktif, ini cek apakah kunci sudah dibuka. Nah, kita lihat. Nah, udah dibuka. Tadi kan gini ya. Nah, itu nggak bisa dimanfaatkan. Oke. Oh, nah, copy kadang-kadang aktif, kadang-kadang bisa atau enggak. Tapi kalau enggak aman, kalau pengen aman, buka dulu, Ctrl A ya, atau langsung aja. Nah, ini otomatis ya, copy. Nah, sebaiknya kemudian kita cek foto asli, drag ke bawah, ini pada gambar, pada apa ya, icon paper. Nah, di sini pada panel layer. Nah, oke. Nih. Ya, ini tadi saya ulangin. Oke, saya delete dulu ya. Klik. Nah, pilih panel layer, copy sini. Nah, oke. Coba saya cek. Foto asli drag ke. Abinya lagi beli aqua dulu. Oh iya, boleh aquanya. Aqua ya. Ada yang perlu aqua biar konsentrasi, Adik. Oke, saya lanjutkan. Drag bawah pada, atau gini aja deh. Pilih panel layer. Oke, pilih panel layer. Ya. Oke, pilihnya drag pada icon paper. Sip. Oke, selanjutnya, kan ada dua ya. Selanjutnya, tinggal kita klik di filter blur, cari Gaussian blur. Nah, oke.
Nah, tuh. Selanjutnya, nah ini saya langsung ketik ya, pilih player pada layer atas, klik filter ya, cari filter, kemudian cari blur, 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 cari Gaussian blur, blur. Nah, cuman atur sesuai kebutuhan. Oke, atur ini kelihatan ya blur ya. Nah, blur kita coba filter, blur, Gaussian blurnya atur aja udah sesuai dengan kebutuhan. Ya jangan wah bisa nih. Jangan sampai ya tentunya sesuai kebutuhan ya. Ini kita atur kita sendiri yang punya passion. Oke. Nah, setelah selesai kita klik yang namanya masking. Nah, ini masking ya. Selanjutnya sesuai kebutuhan. Klik setelah sek masking. Nah, oke. Klik masking pada pada panel layer ya. Panel layer. Oke. Klik matur. Oke. Kemudian ini pada toolbox. Pada toolbox untuk mengatur hapus ya, mengatur atau menghilangkan gambar atau foto ya, menghilangkan efek ya, efek penghilangan foto aja deh, foto, maka posisi warna harus black and white ya, atau bisa pula klik D. Nah, ini kalau misalnya catatan ya, kalau untuk menghapus dengan pensil maka posisi foreground itu yang depan ya, foreground ada di posisi foreground adalah black. Nah, kalau sebaliknya nah, untuk eraser. Nah, kembali lagi ini faktor eraser. Ini faktor kebiasaan aja. Kalau saya untuk menghapus seringkali menggunakan ini sih, menggunakan brush. Kalau ada teman saya juga menggunakan ini nih, eraser. Sama sih, kita faktor kebiasaan aja. Yang penting saya sudah catat ya. Nah, oke. Kemudian, nah ini untuk besar kecilnya, diameternya tinggal atur, pilih. Nah, nih. Nah, kita lihat. Ini black-nya di depan, untuk eraser di sini. Nah, oke. Nah, ini udah jadi nih. Nah, oke. Nah, ini diameter untuk menghapus. Untuk menghapus pergunakan menghapus diameter diatur dengan pilihan besar kecil pada tus kurung buka
buka, dan kurung tutup. Nah, oke. Nah, ini kurung buka atau kurung tutup yang posisinya di sebelah huruf T. Jadi bukan yang 90 ya, bukan ya. 9 sama 0 di atas bukan, tapi kurung buka dan kurung tutup posisinya ada di sebelah P. Oke. Nah, ini kan sudah keren nih. Kira-kira semacam itu. Nah, beda sama yang tadi nih. Nah, beda. Kalau misalnya ingin tambahkan lagi, nah kita bisa tambahkan new, misalnya warna, nah gitu ya. Kita warna, oke, warna misalnya warna, boleh warna apa aja ya, kita ubah saja. Kita Ctrl A. Nah, sorry. Nah, misalnya semacam ini. Atau kita atur ya warnanya, oke, agak-agak. Oke, semacam ini ya. Oke, maka di sini bisa mainkan ke opacity-nya nih. Sorry. Di sini kita bisa bermain-main di coba kita cek di layer. Nah, oke. Di sini opacity kita bisa mainkan sedikit. Nah, oke. Selanjutnya, kembali lagi biar aman, kita menggunakan masking untuk menghapus sesuai dengan kebutuhan. Nah, besar ya. Nah, oke. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ini saya sambil catat ya. Nah, silakan teman-teman ditanyakan untuk sesi yang kedua. Untuk tambahan gelap terang warna, gelap terang warna, tambahkan kan layer untuk diisi warna, kembali lagi sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan Tuhan. Kemudian untuk mengatur opacity itu terang dan enggaknya ya, itu ada pada panel layer. Nah, oke. Baik. Nah, ini udah. Oh, save-nya belum ya, sorry. Ini setelah selesai, teman-teman, save as-nya ada dua nih, biar aman save as-nya ke PSD. Itu PSD yang masih bisa diubah-ubah. Kalau misalnya pingin sudah oke, tetap ada dua. Yang satu yang mungkin akan dicetak ataupun bisa ke GIF, JPEG atau intinya sih ada dua. Ya, oke, saya catat ya. Untuk setelah selesai penyimpanan sebaiknya ada dua, yaitu PSD dan JPEG atau TIFF. Nah, oke. Jadi PSD ini masih bisa dikoreksi. Nah, biasanya kelihatan gitu, kurang terang di. Nah, masih bisa koreksi, tapi kalau yang di data yang kita kirimkan ke klien, ini data mati lah, kira-kira semacam itu. Nah, oke, untuk editing foto kira-kira semacam itu. Ya, oke, ini foto PSD, satu lagi misalnya tadi, fotonya misalnya foto 2 PSD. Oke, nah ini datanya kalau PSD itu layernya masih terbuka nih. Satu lagi, save as-nya ke JPEG. Oh, ini hampir sama, saya cari. JPEG, kirim. Ini aja deh,
low, low aja lah. Ya, oke. Nah, berarti ada datanya sudah ada 2. Nah, ini yang penyimpanannya editing di situ. Oke, data mati. Nah, oke. Ya, saya stop saja. Ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke materi yang ketiga? Silahkan. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan masih semangat ya, segar Stop semuanya. share. Dan ya sesi kedua tadi di editing foto di Photoshop dijelaskan oleh Pak Jendo dengan secara apik gitu ya. Dan silakan ketika ingin menanyakan untuk sesi ini. Ya, Silakan teman-teman di sini. walaupun Ya, ada catatan, silakan aja boleh. iya. Nanti pun tanya kan udah direkam juga, jadi nanti bisa diputar videonya kita tanya lebih jelas Ya, Pak Jendro oke, ya. baik, baik. Oke. Baik, Ya, gimana Pak ini. Jendro? Mau Ya, dilanjutkan lagi ada lanjut. sesi? Baik. Oke. Oke, Ya. ada saya bacakan Pak Jendro. Ada email itu ya Oh, dari sip. Mbak Rahmas, jelas Pak. Oke, dari Oh, Pak Tiwi juga bisa alhamdulillah. dimengerti. Oke, Siap, siap. siap. Terima Silakan kasih. saja Pak Jendro. Ya, baik. Ini untuk sesi yang ketiga. Sesi ketiga itu sebentar. Saya juga bisa jadi lupa nih sebentar. Kita cek share screen. Oke. Sesi ketiga itu apa sih? Oh, digital art. Oke, baik. Nah, digital art ini pengembangan sih. Pengembangan dari yang mengolah foto. Kalau mengolah foto itu biasanya dipakai sama teman-teman saya yang fotografer. Wah, ini fotografer pokoknya warnanya backgroundnya bikin ngeblu dan lainnya full ada di Photoshop. Jadi teman-teman yang hobinya fotografi ya itu tentunya juga nggak asing lah ya dengan Photoshop. Yang bukan fotografer lama-lama nanti juga akan harus asik nih dengan Photoshop. Baik, ini kita ke digital art. Digital art itu kita sudah cenderung bermain-main secara apa ya? Secara lebih kaya lagi. Ya, baik. Saya mengambilkan contoh untuk, oh ya, saya buka Photoshop dulu ya. Oke, sip. Ini saya close dulu. Kita ganti tema. Oke. Nah, ini rencananya. Nah, rencananya foto ini akan kita gabung dengan, oh iya, sebentar nih saya tak cari gambar dulu ya. Misalnya Google Wood. Wood, oke. Nah, rencananya fotonya ini kita copy deh. Copy ke new. Ya, paste. Wah, oke. Rencananya foto ini, kamera ini akan kita mix di sini. Tapi bayangannya juga tetap pengen aman nih. Tetap pengen aman. Biasanya kan teman-teman suka motret-motret ya. Motret ada bayangannya biar tetap realistis ya. Oke, kita bisa mulai. Ya, saya ambil di ini untuk digital art. Digital art. Oke. Ya, ini kita cek. Oh, oke. Oke. Nah, ini caranya adalah, nah, kita cropping ya. Kita cropping. Cropping itu kita menggunakan, seringkali rapi itu menggunakan pena. Nah, serapi mungkin ya. Nah, cropping. Sesuai bidang yang akan kita jadikan objek inti. Nah, ini kita cropping. Banyak menggunakan pena ya. Oke, klik. Nah, kita, nah, ini teman-teman mungkin sudah ada yang sedikit biasa ya. Nah, oke. Nah, ini kita yang unik di sini nih, teman-teman. Kita pingin khusus yang ada shadow-nya ini, wah, kita lebihkan ini.
Wow, kita lebihkan. Kembali lagi lebih nih. Oke, kembali lagi. Kita tinggal, nah ini kan udah rapi lagi ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita di sini ada namanya layer sudah ada. Kemudian, nah ini pad. Ya, untuk pad. Oke. Nah, kita ke make selection. Nah, oke. Ya. Bisa di-delete. Ya, bisa di-delete. Atau dipindah boleh. Atau di bidding kerja ini. Rencananya mau di ini nih. Ke Instagram nih. Oke, nggak apa-apa. Instagram. Misalnya ukurannya kecil aja deh. 700 ya. 700 kali 700 aja deh. Atau 1080. Maaf. 1080 kali 10. Oke, judul aja ya. Oke. Ya, oke, kita edit paste ya. Edit paste. Nah, sorry. Ini yang harus muncul si kameranya. Oke, kita edit copy. Copy kita ke di mana tadi? Nah, di sini edit paste. Oke. Nah, oke kita lihat ya. Oke, ini sudah selesai nih. Kemudian cek lagi di Wood. Nah, kita copy lah ya, copy. Kemudian di sini kita boleh buang sih, boleh sih, buang aja nggak masalah. Ya, edit, paste. Nah, di Photoshop. Nah, oke. Nah, ini kok masih janggal ya? Oke, kita lihat. Selanjutnya, mana tadi? Oke. Selanjutnya, bayangan ini kita buang. Bukan buang sih, maaf. Kita, nah, kita pena, kita lihat, cek. Ya, ini butuh kejelian kita sebagai seorang desainer ya. Oke, ambil kameranya, sisi kamera sepresisi mungkin. Nah, oke, mungkin. Oke, ya, oke. Dan juga sama ya. Nah, oke, ya, oke. Yang kita ambil nantinya adalah bagian, nah, kita ambil. Dua. Oke, kita make selection ke pad ya. Padnya mana padnya? Oke. Make, sebentar kok hilang tadi. Kalau hilang, di sini ada namanya enaknya di sini, Mas. Nah, ini ada namanya history. Nah, oke. Story. Oke. Story, kita ke pad, cari make selection. Nah, oke. Kita kembali ke layer ya. Kita kembali ke layer. Oke, layer. Bisa kita cut, edit cut. Nah, kemudian edit pass in place. Nah, maksudnya edit pass in place itu posisi ada di dekatnya. Posisi presisi ya, pass in place. Jadi di tempatnya. Nah, nih sekarang sudah berubah nih. Nah, tadi kamera ini kita kasih nama shadow ya. Shadow, kemudian yang bawahnya ada namanya kamera. Oke. Ya, kita geser ya. Oke. Nah, kamera shadow-nya udah selesai nih. Ke multiply. Nah, oke. Ini realis benar bagus. Kok ada patah-patahnya nih? Nah, karena memang kita tadi sudah foto editing, sudah bermain masking, tambahkan klik masking sini, posisinya black white, sama ya, kita perkecil ya. Nah, perkecil itu, kalau perkecil itu di sampingnya P, kalau perbesar di sebelahnya. Nah, sorry, ini saya
Nah, oke. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, udah jadi nih kita. Nah, nanti kalau teman-teman udah mau menambahkan, ada apa ya, kopi, ada pensil, ada komputer. Nah, boleh saja ya. Baik nih. Ya, nih. Nanti setelah selesai, tinggal kita simpan di PSD dan JPEG. Ya, ini yang mungkin akan menjadi apa ya? Akan menjadi kreatif teman-teman ya. Kalau misalnya buat bayangan seperti apa. Kalau misalnya hasil fotonya udah ada bayangan, misalnya teman-teman mungkin fotografer ya, bayangannya udah mungkin waktu motret backgroundnya putih. Wah, sekalian aja kita manfaatkan di sini. Ya, baik Pak Di, ini untuk sesi digital art. Oke, luar biasa sekali lagi. Kita Yuk. beri sambutan yang baik ya untuk Pak Jendro di sesi ketiga digital art atau yang Ya. dikenal juga digital imaging, bisa Pak Ya, Jendro ya. digital imaging, Oke. betul. Oke, Ya. untuk teman-teman mungkin silakan yang ingin menanyakan di sesi ini kembali. Apakah sudah cukup jelas ya? Ini sekali lagi Photoshop memiliki kemampuan yang memang luar biasa, dan itu sebabnya sampai sekarang mungkin ya sampai sudah menjadi branding ya. Jadi branding untuk kadang manipulasi foto ya. Jadi kalau Ya, orang ada betul. manipulasi foto ditanya itu bukan manipulasi foto tapi itu Photoshop tuh gitu ya. Jadi udah mengganti kata kerjanya ya Ya. untuk manipulasi foto. Oke rekan-rekan, silakan mungkin yang ingin menanyakan dalam sesi ini silakan tanyakan. Kita masih ada sedikit di sesi ya Pak Jendro ya Ya. nanti ya. Ada lagi Pak Jendro yang ingin bawakan nantinya selain ini? Oh, cukup Pak Di. Oke, cukup ya. Dan oh ya ada satu Pak Jendro. Ini ada Yep, yang silakan. bertanya. Ini dari Mbak Pratiwi, saya bacakan ya. Oh baik, silakan. Izin nanya Pak, beda Ya. edit foto dengan digital art apa? Silakan Pak Jendro dijawab. Oh baik. Kalau edit foto ini sering kali, ini kan alhamdulillah kita punya ini ya, punya teman-teman fotografer. Kayak edit foto, fotonya diedit dong. Nah misalnya begini. Oh ya, saya sambil ini ya, sama Mbak Pratiwi, saya ambil contoh. Silakan Pak Jendro. Baik, ini saya ambil contoh nih. Contoh edit foto dong. Ini mungkin di kalangan fotografer sangat sangat lazim. Ini foto ini saya ambil. Face. Coba kita ambil face. Saya ambil ini aja deh. Biar gampang nih teman-teman editing. Yang mana aja ya? Yang mana aja deh. Oh ini fotonya agak bagus sebentar saya cek. Saya cari yang agak-agak laki-laki aja deh. Jadi teman-teman jadi paham nanti ketika nah ini sudah boleh lah. Ini kita copy ya. Kita copy, kemudian kita ke Photoshop. Edit, new, create, edit, paste. Nah, oke. Yang dinamakan editing. Nah, ini nih, gampang. Jadi waktu saya di media itu seringkali artis itu ini Mbak, artis itu ada tatonya, ada di tangan atau mungkin sedikit tatonya. Nah itu request ke kita nih, tolong dong Mas, ini tatonya jangan kelihatan ya, atau jerawat lah, jerawatnya jangan kelihatan ya nih. Oke, kita edit. Nah ini kita edit tuh kira-kira, makanya kalau teman-teman melihat majalah atau cover, nah tuh kita hilang. Nah, foto diedit dong. Oh, ini ada, wah. Nah, kira-kira gitu deh. Ini yang ada andeng-andeng, ada yang ada tatoan biasanya. Artis begitu nih. Nah, itu diedit. Nah, itu editing foto. Nah, terus artinya diedit supaya optimal. Nah, kira-kira gitu. Terus satu lagi, apa tadi? Digital art ya? Oh, oke.
Digital art, Pak, ya. Baik, digital art itu sebentar. Ini saya ambilkan contoh, mudah-mudahan ada nih. Digital art itu kita sudah penggabungan, coba nih, atau gini deh. Ini tadi saya juga udah ada. Ya, oke, baik. Nah, ini digital art itu, nah nih, kita main-main semacam ini. Ada Mbak ya? Contohnya kecil banget ya. Sebentar, saya ambilkan contoh yang agak besar. Oh, atau kita buka di sini deh, di Google ya, supaya gampang. Google digital art. Digital art. Sebetulnya juga bisa di ini sih ya. Jadi kamera foto bisa di setting-setting untuk tambahan macam-macam. Jadi mix-mix itu jadi lebih. Nah, ini digital art semacam ini, Mbak. Jadi gabungan bisa full bisa full Photoshop. Nah, bisa full Photoshop. Nah, model-model semacam ini. Ini bisa full Photoshop, bisa gabungan antara vektor. Ini juga digital art namanya. Ya, artinya full digital ini gabungan atau mix beberapa. Ini juga gabungan yang asli dengan pewarnaan, kira-kira gitu. Semacam itu Pak Di. Jadi bedanya editing ya udah, editing hanya diedit aja, ada yang kurang bersih, ada tatonya. Nah, kalau digital art kita sudah kaya lagi. Mungkin next kita akan buka webinar digital art Pak Di. Ya, khusus atau foto manipulasi, Pak, ya, atau Ya, digital kira-kira imaging ya. gitu. Biasanya Ya, ini digital betul. imaging ya. Ya. Ya, kira-kira gitu Mbak Pratiwi, gambarannya ya. Jadi bedanya Ya. antara digital foto, edit foto dengan digital art. Jadi biasanya kalau edit foto memang dari original itu memang diedit fotonya dan agak lebih kepada manipulasi. Sedangkan kalau digital art itu lebih kreativitas dan kadang mind blowing. Jadi sepertinya bisa juga satu hal yang fiktif gitu ya istilahnya ya. Ya kira-kira gitu. Oke, sudah dijawab oleh Mbak Pertiwi. Baik, Pak Jenderal bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik, Ya, terima kasih. mungkin saya buka pertanyaan lagi Pak Jenderal yang lain ya. Baik, baik. Ya, kita masih berlangsung ke sekitar satu atau dua pertanyaan lagi Pak Jenderal ya. Silakan, silakan. Oke, Oh ya, dengan Rahma menanyakan, izin Pak, tadi fungsi dari multiply pada layar itu untuk apa sebenarnya? Silakan Pak Jenderal. oh baik. Ini sambil saya buka kembali untuk. Yang foto kamera tadi Pak, multiply itu Oh, apa? Yang blending option di layar ya? sebentar. Ya, ya. Ini saya buka kembali. Oke. Fungsinya untuk apa? Terima kasih. Opacity baik. Ini saya langsung. Nah, oke. Nah, ini multiply itu fungsinya adalah kita coba ya. Ini normal, Mbak. Sudah tershare screen belum ya, Pak Di? Monivo. Sudah tershare screen? Belum Pak, tolong di-share dulu. Oh, Silakan Pak Jenderal. ya baik baik. Mohon maaf. Klik. Ya, masih Share belum Pak screen. Jenderal. Ya baik. Ya sip. Share. Ya, oke, silakan. Ya oke baik. Nah, untuk multiply ini normal nih. Tadi setelah kita potong ini normal, masih ada nih. Multiply fungsinya itu dia menjadi lebih. Kita klik ya. Nah, transparent ini. Kelihatan ya, Mbak? Nah, ini nggak ada bayangannya. Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi Ya, untuk lebih jelasnya mungkin itu ada memberikan efek pada layer pada objek Pak Jenderal ya. ya, Ya, sehingga menghilangkan biasanya warna-warna hitam atau putih ya ya betul. yang menjadi dasar sehingga yang diambil adalah warna selain putih ya mungkin ya. Betul, ya. Ini saya juga nanti sambil catat, Mbak. Ini. Oke. Betul, Ya, ya. gitu. Oke, Pak sudah dijawab oleh Mbak Rahma. Siap. Sip, Terima kasih. baik. Mungkin satu jawaban lagi, satu pertanyaan lagi Pak Jenderal ya. Boleh, silakan, silakan. Ya, silakan rekan-rekan teman-teman. Sekali lagi, ini kesempatan yang baik sekali. Langsung dari ahlinya.
untuk menanyakan seputar tadi materinya editing foto, kemudian tadi ada apa namanya mendesain dengan desain ya, kemudian juga digital art. Oke, silakan tanyakan. Mudah-mudahan ini teman jadi ini ya lebih 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 asik Semangat, Pak. bermain-main nih, lebih asik Betul. bermain ini. Betul, Pak. Multiply. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan kita kirim. Ya. Oke, gimana rekan-rekan? Semuanya apakah sudah cukup jelas ya? Baik. Masih menunggu Pak Yenur. Sudah Pak. Oke, Pak Patiwi sudah cukup jelas sepertinya. Dan ada tambahan lagi mungkin Pak Yenur sebelum saya akan memberikan feedback form nanti. Nah, ini. Baik. Info mungkin teman-teman perlu diinfokan kembali, ada minggu depan ada lagi Pak Di. Oh iya, terima kasih. Iya, baik ya, teman-teman. Asik. Ya, baik. Kalau gitu mungkin sebelum saya tutup saya coba apa namanya share dulu di chat teman-teman ya. Di chat akan saya paste form untuk feedback form ya, sekiranya mungkin mohon diisi ya. Nah, sambil ini Pak Adi, sambil ini saya izin share screen kembali. Oke, silakan. Share screen. Ya, sekedar informasi sambil menunggu Pak Jendro, untuk minggu depan ya, itu di hari Senin Pak Jendro ya, tanggal 11 ya, hari Senin, betul. Nah, itu akan ada training ini dia untuk infographic design ya, yang akan membawakan juga seorang pakar juga ya, Pak Suggestiono. Ini berkaitan dengan infographic design. Ini lebih seru lagi nih ya, cukup trending juga sekarang infographic design dan memang diperlukan di dunia kerja dan dimanapun ya. Nanti terkaitan dengan apa namanya, bagaimana memahami infographic design, bagaimana membuat informasi itu sedemikian simpel dari yang rumit ya menjadi sederhana hanya dengan gambar, kemudian bisa menyimpulkan, menyederhanakan informasi sehingga komunikasi bisa menjadi lebih lancar ya. Nanti di hari Senin Pak Jendro ya. Ya. Malam boleh. Selasa. Boleh ngajak teman nggak Pak Di? Numpang tanya aja sih. Oh iya, teman gimana Pak Jendro nih? Bukan, artinya kan teman-teman mungkin ada, nggak usah khawatir, boleh ngajak teman sebanyak-banyaknya. Oh, silakan boleh nanti. Ya, boleh nanti karena ini ini gratis ya, silakan saja. Dan yang paling penting nanti silakan di IG-nya di Harmoni gitu ya. Di Facebook juga boleh. Sip. Nah, ini Pak Di, mohon izin. Di Harmoninya. Klik ya, nanti bisa diganti. IG ya, ini klik. Oke. Oke, ini sudah. Iya. Oke, yup. IG Harmoni. Ya, saya rasa ini kesempatannya bagus sekali Pak Jendro. Ada lagi Pak Jendro yang akan disampaikan sebelum saya mungkin tutup? Ya, baik teman-teman, mudah-mudahan di pertemuan pertama kali kita ini banyak hal yang tentunya juga bisa menjadi penyemangat teman-teman ya, bahwa di dunia kreatif ini, di Harmoni ini isinya adalah teman-teman yang memang udah expert di bidangnya, plus secara keilmuan kita akan dengan senang hati share. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan ini teman-teman, ayo boleh sebanyak-banyak mengundang teman, bila mana nanti teman di IG ini ada perkembangan apa, ada pelatihan apa, jangan sungkan untuk ikutan. Itu aja sih Pak Di. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensinya. Dan alhamdulillah kita webinar graphic design dengan Harmoni pada malam ini. Sekali lagi Pak Jenderal, terima kasih atas atensi dan pengalaman yang luar biasa ke teman-teman semuanya. Semoga tidak bosan-bosannya memberikan sharing kepada semuanya. Ya, oke, baik teman-teman. Kalau sudah mengisi feedback formnya, maka webinar pada malam ini saya akan tutup ya dengan ucapan alhamdulillah ya. Dan sekali lagi teman-teman, oke, terima kasih ya. Jadi ada
Mbak Pertiwi juga semuanya dan teman-teman yang online ya. Dan nanti akan kami kirimkan video webinarnya dan bagi yang hadir juga akan dikirimkan sertifikatnya ya. Baik, sekali lagi teman-teman, kami dari moderator, saya Adi Segara dan juga Pak Jendro sebagai di sini artisnya gitu ya, ucapkan ya. Sampai jumpa lagi di dalam tutorial atau di dalam webinar harmoni lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Ya, beres Pak Jendro. Sip, baik. Nah, Ya, kita di grup sebelah Padi. iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, saya sambil nunggu yang mungkin info yang lainnya Pak, sambil ditunggu. Ya, Mungkin baik, baik. ya. Oke.